Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Wildani. Saya mahasiswi promosi kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baiklah, pertanyaan pertama yang akan dibahas yaitu berdasarkan gambar di samping, apakah kesimpulan yang benar yang dapat kita ambil? Menurut saya, sebelum kita menyampaikan informasi kepada khalayak banyak atau orang lain, kita harus mencari apakah informasi tersebut benar, valid, dan akurat. Karena untuk menunjukkan sebuah informasi itu benar, valid, dan akurat, informasi harus didukungkan berdasarkan data-data yang ada. Data-data tersebut bisa berupa angka, tulisan, atau persentase. Nah, data ini juga digunakan untuk sebagai pembuktian kepada orang lain bahwa informasi yang kita sampaikan tersebut adalah informasi yang benar. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah yang dimaksud dengan sistem, data, dan informasi? Baiklah, saya akan menjawab terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema, di mana artinya kesatuan. Secara keseluruhan, sistem bisa dikatakan bahwa suatu elemen atau kumpulan beberapa elemen yang mempunyai tujuan yang sama, di mana elemen ini satu sama lainnya memiliki ketergantungan, sehingga jika salah satu elemen di dalam sistem tersebut tidak bekerja, maka sistem tersebut tidak dapat terjadi atau terganggu keberlangsungannya. Selanjutnya yaitu data. Data adalah fakta atau rincian peristiwa mentah yang belum diolah dan kadang belum bisa diterima oleh akal pikiran penerima data. Data ini dapat berupa gambar, simbol, karakter, angka, dan lain-lainnya. Selanjutnya, informasi. Informasi yaitu hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran si penerima informasi, di mana nantinya informasi ini dapat dijadikan sebagai aspek untuk mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari hasil gabungan, hasil pengolahan, dan hasil analisa, dan juga hasil pengolahan sistem informasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana ciri-ciri dari sebuah informasi yang berkualitas. Menurut M. Celut, pada tahun 1997, sebuah informasi yang berkualitas memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu informasi yang berkualitas haruslah akurat. Akurat maksudnya yaitu sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Aspek yang kedua yaitu informasi yang berkualitas haruslah bersifat tepat waktu, di mana informasi tersebut ada ketika diperlukan. Aspek informasi yang berkualitas yang ketiga yaitu relevan, di mana informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Aspek informasi yang berkualitas yang keempat yaitu informasi yang diberikan haruslah lengkap, di mana informasi yang diberikan harus bersifat utuh dan tidak boleh setengah-setengah. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana manfaat dari sistem informasi bagi sistem kesehatan. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata pasien yang ingin berobat. Yang ketiga yaitu mengontrol semua kegiatan dari fasilitas kesehatan tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkat manajemennya. Tujuannya yaitu agar kita memahami sistem informasi, karena pada setiap tingkatan manajemen memiliki sifat informasi yang berbeda. Contohnya, pada tingkatan manajemen atas yang menjadi sasarannya yaitu berupa visi dan misi. Tingkatan manajemen menengah yang menjadi sasarannya yaitu efektivitas atau hasil yang akan didapatkan nantinya. Dan tingkatan manajemen bawah yang akan menjadi sasarannya yaitu berapa efisiensinya atau berapa waktu dan uang yang diperlukan. Dan juga pada tiap tingkatan manajemen ini memiliki sifat masalah yang berbeda. Semakin tinggi tingkatan manajemen, maka semakin tidak terstrukturnya masalah yang diterima. Dan juga tujuan lain dari membedakan
tiap tingkatan manajemen ini karena pada tiap tingkatan manajemen mempunyai tugas masing-masing, di mana tugas masing-masing ini berbeda satu sama lainnya. Di mana pada tingkatan manajemen bawah mempunyai tugas untuk membahas masalah secara rinci dan akurat dan menjelaskan informasi yang lengkap tentang produk atau barang yang diproduksi. Pada tingkatan manajemen atas, masalah yang dibahas yaitu mengenai investasi dan bagaimana cara untuk mempertahankan bisnis atau produk tersebut tetap berjalan. Dan juga informasi yang diperoleh oleh manajemen tingkat atas ini tidaklah rinci seperti yang diperoleh oleh tingkatan manajemen bawah. Begitu juga tingkatan manajemen menengah, di mana tingkatan manajemen menengah ini memiliki membahas masalah yang berada di tengah-tengah antara tingkatan manajemen atas dan tingkatan manajemen bawah. Jadi pada intinya tujuan kita untuk membedakan sistem informasi berdasarkan tingkat manajemen ini untuk mengetahui dan memahami bahwa setiap tingkatan manajemen mempunyai sistem informasi manajemen yang berbeda pada tiap tingkatannya. Pertanyaan nomor 6 yaitu menjelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu tingkatan manajemen berdasarkan sifat informasi yang diperolehnya. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas, yang biasanya di mana manajemen tingkat atas ini dinamakan dengan direktur atau pemilik sebuah perusahaan. Sifat informasi yang diperolehnya yaitu yang pertama eksternal, sehingga informasi yang diperoleh lebih cepat keluar. Pemilik perusahaan tidak akan lagi dipusingkan dengan memikirkan masalah apa saja produk yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Namun pemilik perusahaan lebih memikirkan tentang bagaimana cara berinvestasi untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Yang kedua yaitu informasi yang diperolehnya bersifat global, yaitu maksudnya pemilik perusahaan akan lebih memikirkan tentang bagaimana untuk menambah jejaring mitra dan menambah cabang dari perusahaannya. Yang ketiga yaitu informasi yang diperoleh bersifat jangka panjang. Yang keempat, informasi yang diperoleh bersifat hal-hal pokok sehingga informasi tersebut lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan manajemennya yaitu tingkatan manajemen bawah, yang biasanya disebut dengan karyawan dalam sebuah perusahaan. Pada tingkatan manajemen bawah ini, sifat informasi yang diperoleh yaitu internal, di mana karyawan perusahaan hanya akan memperoleh informasi internal dari perusahaan tersebut. Contohnya, bagaimana produksi barang yang ada di perusahaan, apa saja barang yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut, apa saja barang-barang yang lebih banyak dipilih konsumen dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, informasi yang diperoleh bersifat parsial, di mana karyawan hanya akan mengetahui satu saja informasi, namun informasi yang diperoleh ini bersifat mendetail. Yang ketiga, informasi yang diperoleh bersifat jangka pendek. Yang keempat, informasi yang diperoleh bersifat lengkap karena menggunakan periodik rutin dan bersifat rinci. Dan selanjutnya tingkatan manajemen menengah, di mana tingkatan manajemen menengah ini memperoleh informasi yang sifatnya berada di tengah-tengah di antara manajemen tingkat atas dan juga manajemen tingkat bawah. Tingkatan manajemen berikutnya dikelompokkan berdasarkan teknologi informasi yang digunakan. Pada manajemen tingkat atas menggunakan teknologi informasi berupa internet knowledge atau pengetahuan internet dan model base. Tingkatan manajemen menengah yang biasanya bisa diibaratkan sebagai sumber dalam sebuah pekerjaan menggunakan teknologi informasi berupa database dan jaringan komputer yang akan digunakan untuk mengontrol pekerjaan karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen tingkat bawah. Pada manajemen tingkat bawah ini bisa diibaratkan sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Pada manajemen tingkat bawah ini menggunakan teknologi informasi yaitu file processing standalone. Contohnya yaitu yang digunakan oleh seorang kasir dalam melayani pembeli
pada sebuah kesualayan. Nah, setelah penjelasan terakhir tadi tentang materi soal nomor 6, maka berakhir pula lah video pembahasan kita hari ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.